Halo, bertemu lagi dengan saya. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai momen gaya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu momen gaya dan beberapa contoh dari momen gaya. Nah, langsung saja dan perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar bekerja sebuah gaya terhadap benda yang memiliki titik poros di titik nol. Nah, gaya ini membentuk suatu sudut di mana sudutnya itu sebesar θ. Nah, untuk menentukan besar momen gaya yang bekerja pada benda ini, terlebih dahulu kita harus uraikan gaya itu ke dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Kita menggunakan materi dari vektor. Nah, di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai vektor. Ya, bagaimana cara menguraikan vektor. Nah, langsung saja. Kita uraikan vektor F itu ke sumbu Y dan sumbu X. Ingat bahwa di sini pada sumbu X ya, sumbu X ini berada di samping sudut dari gaya tersebut. Sedangkan sisi miringnya ini adalah gaya yang bekerja pada benda ini. Itu ya. Sehingga samping per miring itu sama dengan cos. Sehingga besarnya gaya ke arah sumbu X itu adalah F dikali cos θ. Nah, sekarang kita tinjau untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y, di mana sudutnya berada di sini ya, yaitu berseberangan dengan sudut dari gaya tersebut. Sehingga depan sumbu Y ini berada di depan sudut. Jadi depan per miring itu sama dengan sin. Sehingga sumbu Y adalah F kali sin θ. Nah, itu penguraian vektornya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa suatu benda yang diberikan sebuah gaya dan menyebabkan benda itu berotasi, itu disebut dengan momen gaya, di mana besarnya gaya yang bekerja itu adalah yang tegak lurus terhadap poros. Sehingga yang kita gunakan ini F dikali sin θ. Ya, kita lihat ini. Kalau kita menggunakan gaya yang arahnya sumbu X, ini tidak akan menyebabkan benda tersebut berotasi, sehingga tidak menimbulkan adanya momen gaya. Maka, agar adanya momen gaya, maka ini gaya yang bekerja pada benda itu haruslah tegak lurus terhadap titik poros itu. Sehingga persamaannya itu menjadi sama dengan F dikali R kali sin θ. Nah, nanti kalian ingat kembali di vektor ya, sudah kita pelajari di kelas 10 berapa sin 30, berapa sin 60 derajat, dan seterusnya. Oke. Nah, di mana ya itu disebut dengan momen gaya atau torsi dengan satuan Newton meter. F itu adalah gaya, R itu adalah lengan gaya atau jarak antara gaya ke poros. Ingat ya, R itu jarak antara gaya ke porosnya. Dan θ itu merupakan sudut apit antara F dan R. Nah, itu. Nah, selanjutnya. Bagaimana pada sebuah benda bekerja berapa gaya? Ya, sama seperti di video sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa apabila
ada gaya yang bekerja pada benda tersebut lebih dari satu, maka kita menggunakan persamaan ini. Itu sigma tau sama dengan tau 1, yaitu gaya yang bekerja pada benda F1, ya, atau di titik A pada gambar. T2 atau tau 2 itu adalah gaya yang bekerja F2 atau di titik B ditambah dengan tau 3 yaitu yang bekerja pada titik D dan ditambah tau 4. Nah, karena di sini ada 4 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, di mana nanti kalian bisa ganti persamaan ini dengan ini. Kapan kita menggunakan tau sama dengan F kali R? Itu apabila tidak ada sudut yang bekerja pada gaya tersebut. Ya, kalau dia seperti titik D ini, dan perhatikan F3 ini membentuk suatu sudut, yaitu besarnya 30 derajat, maka kita menggunakan persamaan ini. F dikali R sin theta. Itu ya. Nih, perhatikan lagi. Nah untuk agar kalian memahaminya lebih jelas, kita akan bahas contoh soalnya ya. Langsung saja. Perhatikan gambar. Gambar ini ada 4 gaya, gimana tadi ya. Jadi, tentukan momen gaya atau torsi jika panjang A ke B itu sama dengan B ke C, C ke D, D ke A. Maaf, D ke E, yaitu sama dengan 1 meter. Nah, di mana porosnya berada pada titik A, yang pertama pada titik A, dan yang kedua pada titik E. Oke, kita bahas yang titik A dulu ya. Nah, untuk di titik A, perhatikan, ketahui F1 itu sama dengan 20 Newton, F2-nya itu adalah 50 Newton, F3 itu adalah 30 Newton, F4-nya itu adalah 40 Newton, dan theta, sudutnya itu adalah 30 Newton. Untuk R ya, di soal diketahui A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, itu masing-masing itu adalah 1 meter. Sehingga untuk R1, karena di sini titik A sebagai poros, ya, dan F1 itu berada tepat di poros di titik A, sehingga R1-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk R2, R2-nya berada di titik B, sehingga jarak dari F2 ke poros, yaitu titik B, itu adalah 1 meter. Nah, untuk R3, di titik D, maka R3 itu sama dengan 3 meter ya. Jadi dari titik D ke A, atau A ke D ya, itu adalah 3 meter. Nah, untuk R4, yaitu yang berada di titik E, itu jaraknya itu adalah 4 meter. Nah, sekarang kita cari besarnya momen gaya di titik A. Nah, kita perhatikan dulu arah dari gaya tersebut. Nah, kalau F2 ke A, ke poros, maka dia berputar searah jarum jam. Ya, itu putarannya. Kalau F3, nah ini ada sumbu Y ya ini, sehingga putarannya kena putar berlawanan arah. Ya, ingat pemutaran
gaya itu selalu menuju porosnya. Jadi, ke poros. Sehingga dia berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk F4, nah ini untuk F4 itu juga sama. Dia berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita persamaan ini ya. Kita gunakan ya F1 dikali R1 ditambah F2 dikali R2, F3 dikali R3 dikali sin theta karena ada sudut ditambah dengan F4 dikali R4. Nah, langsung masukkan angkanya. Jadi dimasukkan F1-nya 20, R1-nya 0, F2-nya 50, R2-nya 1. Ini F3 minus karena dia berlawanan arah. Jaraknya 3 dikali sin 30 derajat ditambah F4 minus karena dia arahnya berlawanan. Terus F4 itu adalah 4 meter. Ya, hitung ya. Sehingga hasilnya itu adalah minus 155 Newton meter. Yang artinya besarnya momen gaya yang bekerja pada titik A itu sebesar 155 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Nah, itu untuk bagian A. Ya, paham ya? Sampai di sini ya dulu. Oke, kita lanjutkan. Pada titik E. Nah, sekarang porosnya itu berada di E. Ya. Oke, diketahui. F-nya masih sama ya. Sama seperti di titik A. Cuma di sini yang berbeda itu adalah besarnya R dan nanti arah dari gaya tersebut. Ya, di mana R1 itu adalah 4 dari titik A ke titik E. Sedangkan R2 itu 3 meter dari titik B ke titik E. R3-nya 1 meter, itu dari D ke E. Dan R4 itu 0, karena dia sebagai poros. Ya, langsung. Ini, R1-nya dia berputar ke poros ya, ke sini. Jadi dia searah jarum jam. Sedangkan B-nya, nah, ke sini menuju poros, sehingga dia berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan F3, F3-nya berputar nih, searah jarum jam. Ya, maka dari hitungan langsung sama. Jadi di sini F2-nya yang min, karena dia yang berlawanan arah jarum jam. Nah, maka besarnya momen gaya pada titik E, atau porosnya di E, itu adalah min 55 Newton meter, yang artinya besarnya 55 Newton meter dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, sekian. Nah, itu pembahasan mengenai momen gaya. Oke, sampai di sana dulu. Terima kasih.